Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah Isya tarawih witir yang Allah muliakan. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan Allah berikan kita umur yang panjang, berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, dan bahkan kita masuk ke 10 kedua malam hari ini. Sambil kita berdoa, semoga Allah panjangkan umur kita dan dapat berjumpa dengan Ramadan sepenuhnya di tahun ini. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa berjumpa dengan Ramadan itu suatu hal yang sangat mulia. Seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an menceritakan bahwa ada orang dari Bani Bali. Dua orang ini masuk Islam sama-sama, kedua-duanya pergi perang dan satu syahid. Yang satu lagi Allah panjangkan umurnya dan wafat di atas ranjangnya setahun kemudian. Nah, kata Talha, beliau bermimpi dan beliau ada di depan pintu surga. Ternyata orang yang masuk surga duluan adalah orang yang wafatnya itu di atas ranjangnya, baru kemudian yang mati syahid. Maka esok paginya Talha dan para sahabat menceritakan ini semua terkejut. Kok bisa orang yang mati atau meninggal di atas ranjangnya lebih awal masuk surga dari orang yang mati syahid? Sampai Nabi bertanya kepada sahabat, bukankah yang wafat di atas ranjang itu Allah wafatkan setahun setelahnya? Semua sahabat menjawab iya. Bukankah dia, kata Rasulullah, berjumpa dengan Ramadan? Sahabat menjawab iya. Bukankah, kata Rasulullah, orang yang wafat di atas ranjangnya dan awal masuk surga itu dapat berpuasa di Ramadan, mengamalkan amalan yang sunat di Ramadan, qiyam di Ramadan. Dan kata Rasulullah, perbedaan antara dua orang ini bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Jamaah, tengok kemuliaan orang-orang yang beribadah dan dapat berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah SAW. Nabi dalam pernyataan Sayyidah Aisyah, qama yusalli hatta tafattara rijlahu. Nabi bangkit untuk sholat malam sampai kedua kaki beliau bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma min hadha. Rasul, apalagi ini? Bukankah dosa-dosamu, kata Sayyidah Aisyah, sudah Allah ampuni? Sudahkah? Semua Allah janjikan untukmu surga ya Rasulullah. Namun kenapa engkau ya Rasul di malam hari masih dirikan sholat sampai kedua kakimu bengkak? Baginda Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Boleh enggak, kata Nabi, saya menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Maka jamaah yang Allah muliakan, cara bersyukur yang paling sempurna, yang paling mulia adalah kita menjaga sholat fardu yang 5 waktu dan kita perbanyak dengan sholat sunat. Jamaah yang Allah muliakan, dalam waktu yang singkat ini saya ambil sebuah tema bahwa Ramadan itu adalah Ramadan membentuk aset kita untuk akhirat. Karena Ramadan di nama yang lain adalah bulan pendidikan atau syahrul tarbiyah. Ketika Nabi ditanya apa saja amalan-amalan ketika orang sudah meninggal dunia namun pahalanya terus mengalir, maka Nabi menjawab, yang pertama kata Nabi, ilman allamahu wa nasyara. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang dikembangkan dan diamalkan orang lain. Ketika orang ini wafat dan pahalanya terus mengalir. Di poin yang kedua adalah waladan sholihan tarokah.
anak-anak yang soleh yang ditinggalkan. Begitu orang tuanya wafat, anaknya anak yang soleh, maka anak ini akan menjadi investasi, menjadi aset pahala untuk orang tuanya di alam kuburnya. Jemaah, apa saja kewajiban orang tua? Di dalam kitab Hilyatul Auliya disampaikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, datang seorang ayah dan mengadu ke Khalifah Umar, "Ya Khalifah, innal waladi haqqa alayya." Anak saya ya Khalifah itu durhaka kepada saya. Kata Khalifah Umar, "Ud'uhu, panggil anakmu, bawa ke sini," kata Umar. Ayah ini pulang, jemput anaknya, dan anaknya dibawalah ke hadapan Khalifah Umar. Maka panjang lebar Khalifah Umar memberikan nasihat. Di antara nasihatnya adalah, "Ya anak betuah," kata Khalifah Umar, "di antara dosa atau semua dosa di awalnya itu adalah Allah akhirkan hukumannya di akhirat. Namun ada dosa yang Allah percepat dunia dan Allah simpan di akhirat. Itu dosa durhaka kepada orang tua." Setelah Khalifah Umar selesai memberikan nasihat, anak ini angkat kepalanya dan anak ini bertanya, "Ya Khalifah, hal lil walad haqqun ala walidi?" Apakah anak punya enggak hak terhadap orang tuanya? Atau dengan bahasa yang lain, apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya? Maka Khalifah Umar merincikan. Yang pertama, ayyantamiya ummah, memilih ibu pendamping atau ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, ayusina ismahina wulida, begitu lahir anak berikan dia nama-nama yang terbaik. Yang ketiga, ayu'allimahumul kitab, ajarkan anak itu Al-Quran, ajarkan anak itu agama. Dan yang keempat, ayu'addiba ta'diba, ajarkan anak itu akhlak, ajarkan anak itu budi pekerti. Dan yang terakhir, ayuzawwija mata adroka, nikahkan anak itu begitu anak cukup umur. Maka si anak angkat kepalanya dan air mata memenuhi pipinya. Kata anak ini, "Ya Khalifah, dari 5 kewajiban orang tua yang kau sampaikan tadi, ayah saya satu pun gak amalkan. Yang pertama, ya Khalifah, kau katakan bahwa pilihlah ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ayah saya pilih seorang wanita majusi, penyembah api, ibu saya. Ya Khalifah, kau katakan bahwa berikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayah saya berikan nama saya Ju'lan, yang artinya kumbang kelapa. Saya malu ya Khalifah, dibuli kawan-kawan saya. Yang ketiga, ya Khalifah, kau katakan bahwa kewajiban orang tua adalah mengajarkan anak Al-Quran dan agama. Ayah saya, kata anak ini, sampai detik ini belum mengajarkan saya Al-Quran satu huruf pun." Khalifah Umar berubah wajah beliau. Beliau marah, beliau bangkit mendekati ayah anak ini sambil pegang kerah bajunya ayah anak ini. Kalimat yang keluar dari lisannya Khalifah Umar adalah, "Anta akun liwaladi." Dran ke urinci yang durhaka ke anak dran. Walaqad aqaqtahu qabla ayyauqa alaika. Dran memulai mendurhakai anakmu sebelum anak itu durhaka kepadamu. Maka momentum Ramadan ini mendidik akhlak kita, sekaligus kita punya momentum amalannya mendidik anak-anak kita. Ketika mampu didik anak itu tunaikan sholat 5 waktu, tunaikan ibadah puasa, maka anak-anak kita di akhir Ramadan akan punya anak yang saleh, akan punya anak yang berakhlak, yang mulia. Insya Allah kita sambung di besok pagi lagi insya Allah. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.